Syarat-syarat utusan Tuhan. Umat Paroki Ignatius yang terkasih, jika orang sakit, ada dokter. Jika ada yang mau bersalin, ada bidan. Janganlah dia pergi kepada pelatih line dance. Jika ada laptop atau smartphone lalot, hang, ada ahli IT. Jika dogi kita mencret, kita cari dokter hewan. Ada yang mau cantik, mereka cari dokter kecantikan. Operasi plastik, bukannya ke tukang lumpur atau tukang solder. Jika ada mobil mogok, kita ke bengkel mencari montir. Saya sendiri dengan penyakit jantungku selalu mencari dokter Aileen. Dan apa yang dokter bilang, saya akan perhatikan, saya akan ikuti, saya akan taati. Malah lain kali saya lebih taat kepada dokter daripada uskup. Tapi jangan bilang-bilang ya pada uskup. Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika saya merenungkan semuanya ini, saya sadar selalu ada orang yang bisa menolong dan membantu mereka yang kesulitan, mereka yang membutuhkan. Ternyata Tuhan menyiapkan ahli-ahli di segala bidang untuk kebutuhan manusia ciptaannya. Juga untuk kebutuhan-kebutuhan rohani, kebutuhan-kebutuhan spiritual, moral, kejiwaan kita. Tuhan menyiapkan orang-orang pilihannya, utusan-utusan andalannya. Dan lebih mempesonakan lagi, ternyata Tuhan memakai sesama manusia untuk keperluan-keperluan kita. Amos dari gembala dan petani diangkat menjadi nabi. Para rasul dari nelayan, pekerja-pekerja kasar harian dipilih menjadi murid dan diutus bagaikan rasul. Allah begitu menghargai kita sehingga Dia memakai kita, manusia-manusia biasa, untuk melayani, menolong, membantu kebutuhan sesama. Allah begitu menghargai kita. Malah kita yang sering kurang menghargai diri kita sendiri atau kurang menghargai sesama yang Tuhan kirimkan pada kita. Nabi Amos adalah nabi yang diutus Allah ke daerah asing bagian utara Israel untuk mewartakan kehendak Allah, untuk mengingatkan mereka agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bahkan Nabi Amos mengingatkan, jika kamu tidak taat, jika kamu tidak bertobat, kamu akan dijajah oleh bangsa kafir. Apa yang terjadi? Nabi Amazia atas nama umat Israel menolak, mengejek, bahkan menuduh Amos mencari duit di tanah mereka. Maka dia diusir. Dan menurut kisah, ia dirajam sampai mati. Beberapa waktu kemudian, Israel sungguh-sungguh ditawan dan dibuang, dijajah oleh raja kafir. Nah, akibat tidak mendengarkan utusan Tuhan, mereka menikmati, mereka harus mengalami sebuah siksaan penderitaan yang berat. Dalam bacaan Injil, kita melihat murid-murid diutus Tuhan. Mereka itu mantan-mantan nelayan. Ada pekerja kasar, ada tukang, ada pegawai pajak. Mereka orang-orang sederhana.
Mereka pekerja-pekerja harian. Mereka diutus Tuhan. Mereka diberi kuasa. Ada 3 kuasa yang diberikan kepada mereka. Pertama, mengajak orang bertobat melalui pewartaan kabar gembira. Kedua, mereka diberi kuasa untuk mengusir setan, iblis, kejahatan. Dan mereka juga diutus untuk menyembuhkan yang sakit. Mereka diutus untuk menobatkan siapa saja yang bersalah, yang berdosa, yang tidak hidup menurut jalan Tuhan. Mereka menyerukan kembali ke jalan Tuhan, bertobatlah, jangan melawan Tuhan seperti orang Israel tadi. Pilihlah yang baik, yang benar, dan yang bagus. Perbaharuilah hidup kamu, diri kamu, kelakuan kamu. Mereka diberi kuasa mengusir setan, mengalahkan kuasa jahat yang mau membelenggu manusia, melawan keburukan, kenajisan yang menguasai, yang mengotori baik raga maupun jiwa umat Allah. Mereka diutus untuk membawa pembebasan dari ikatan-ikatan dan kelekatan-kelekatan dan ketagihan-ketagihan duniawi, badani, manusiawi. Mereka diutus untuk healing, untuk menyembuhkan mereka yang luka, mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang mengalami bencana, mereka yang mengalami penderitaan. Penyembuhan bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa. Dan healing yang sejati berasal dari Tuhan sendiri. Termasuk di dalamnya adalah pengampunan dosa, pembebasan dari jerat-jerat dosa yang membelenggu, yang menguasai, yang membuat orang di bawah kuasa penyakit, kuasa kejahatan, kuasa iblis. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana utusan-utusan Tuhan ini menjalankan misinya? Tuhan Allah memberikan syarat-syaratnya. Pertama, jangan matre. Bepergianlah tanpa membawa ini itu yang membebani kamu, yang menarik perhatian kamu daripada perutusan dan pelayanan akan Tuhan dan sesama. Pergilah dengan enteng. Jangan terikat pada rupa-rupa keperluan material dan duniawi, roti, pakaian, uang. Semuanya itu bisa menghalangi dan menghambat pelayanan kamu. Sekaligus ketidakterikatan pada barang-barang duniawi adalah ungkapan kepercayaan kamu, kebergantungan kamu kepada Allah. Let God and let go. Bukan fasilitas, bukan terjaminnya materi, bukan gelar-gelar kamu, bukan bekal-bekal kamu yang menjadi penentu pewartaan. Uang, jabatan, pangkat bisa menyombongkan kamu dan menjauhkan kamu dari misi perutusan. Maka Tuhan melengkapi kita dengan Yesus sendiri, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Jika kamu membawa Yesus, kamu mampu mewartakan sabdanya, kamu mampu mengusir setan, kamu mampu menyembuhkan. Kedua, pergilah berdua-dua. Berdua-dua adalah simbol keutuhan kekuatan sebuah komunitas. Perutusan Tuhan bukanlah sebuah perutusan pribadi, bukanlah sebuah perutusan one man show,
tapi sebuah teamwork, sebuah kerjasama. Ini adalah perutusan dari Tuhan, dan Tuhan memanggil kita bukan sendiri-sendiri, tapi dalam kebersamaan sebagai pelayan-pelayan, sebagai utusan-utusannya. Misi bukan sebuah pekerjaan monopoli, bukan dikuasai oleh seorang single fighter. Kesaksian dua orang jauh lebih kuat daripada kesaksian satu orang. Manfaat pergi berdua-dua sangat banyak. Jika yang satu lelah, yang lain bisa melanjutkan. Jika yang satu keliru, yang lain bisa membenarkan. Jika yang satu lupa diri, yang satu bisa mengingatkan. Jika yang satu sakit, yang lain bisa menggantikan. Begitu juga halnya dalam keluarga. Banyak keluarga ambruk karena suami dan istri tidak kerjasama, tidak menjadi duet yang bekerja sama. Suami yang merasa menjadi pemberi nafkah, punya gelar tinggi, menganggap istri dan anak-anak bagaikan hamba sahaya. Atau sebaliknya, istri yang lebih bergelar tinggi, mempunyai penghasilan lebih banyak, menjadi Tuhan Allah kecil dalam rumah tangga. Suami dipermalukan, anak-anak dijadikan hamba sahaya. Ada banyak organisasi, ada banyak paroki, ada banyak kelompok-kelompok kategorial hancur berantakan karena orang berebutan kekuasaan menjadi yang pertama dan tidak mau bekerja sama. Ketiga, good news selalu nomor satu. Utusan-utusan Tuhan harus mewartakan kabar gembira, memberi kesaksian tentang Yesus, mewartakan dan membawa, menghadirkan kabar gembira, kabar sukacita, membawa kebaikan, kebenaran, juga kendati ditolak, juga kendati tidak diterima, juga kendati dicemooh. Dan buat yang menolak, ingat, itu adalah tanggung jawab kamu. Seperti Yesus menasihatkan, kebaskanlah debu yang ada di kaki kamu sebagai peringatan bagi kota itu yang menolak kunjungan, lawatan, kabar gembira Tuhan. Dan bagi kita para utusan, bagi kita yang Tuhan kirimkan untuk melayani orang lain, jangan lupa pewartaan yang paling ampuh adalah mewartakan Kristus melalui kesaksian kita. Ada seorang ibu membawa anaknya yang lagi ketagihan kecanduan gadget TikTok kepada seorang penasehat, seorang guru rohani. Guru rohani itu memberi nasihat, "Ibu, tolong kembali lagi 2 minggu sama-sama dengan anakmu itu." Tanpa mengerti, ibu itu pulang. Dan sesudah 2 minggu dia kembali membawa anaknya. Kemudian sang guru rohani itu bercakap-cakap pribadi dengan sang anak. Kemudian mereka keluar dari ruangan. Sang anak penuh sukacita dan kegembiraan. Dan dia janji, "Mama, no way lagi terhadap TikTok." Sambil berterima kasih, sang ibu bertanya, "Bapak, kenapa harus menunggu 2 minggu jika hasilnya begini bagus dan cepat?" "Oh ibu, karena 2 minggu lalu saya juga masih ketagihan TikTok. Saya harus sendiri bebas, baru saya bisa membebaskan orang lain." God bless you. Tuhan memberkati setiap utusan, setiap kita. Amin.